Sekarang sudut penjaruman ya. Sudut penjaruman di sini penting sekali untuk teman-teman pahami bahwa menusuk akupunktur itu, melakukan penusukan pada akupunktur itu tidak hanya tegak lurus ya, tetapi bisa dilakukan miring 45 derajat atau jelujur 15 derajat atau tegak lurus 90 derajat. Ini adalah sudut kemiringannya. Ya, sudut kemiringannya seperti ini. Ada yang dilakukan penusukan tegak lurus, contoh di LI 4 itu tegak lurus ya. Di ST36 itu tegak lurus, di SP6 tegak lurus. Tapi bisa dilakukan miring 45 derajat pada punggung misalnya ya. Akupuntur di beksu itu 45 derajat. Ya. 45 derajat sudut kemiringannya. Kemudian ada yang 15 derajat. Contoh akupuntur pada extra point si sencung itu bisa 15 derajat. Nanti insya Allah siang kita belajar. Kemudian akupuntur pada lung 7 ya. Lung 7 itu juga 15 derajat penusukannya, Pak. Di sini karena apa? Karena di sini dekat dengan tulang ya, dekat dengan tulang. Jadi sudut-sudutnya nanti ada bisa ambil 90 derajat, 45 atau 15 derajat. Kedalaman tusukan, mengenai kedalaman ketusukan perlu benar-benar diperhatikan agar jangan sampai menusuk organ penting. Karena jarum hanya perlu mencapai titik meridian yang dituju saja. Jadi saat melakukan penusukan akupuntur itu kita tidak perlu terlalu dalam, tapi disesuaikan dengan keadaan tubuh. Ya, disesuaikan dengan keadaan tubuh. Misalnya pada punggung itu cukup 1 sampai 1,5 cun kalau orangnya gemuk. Kemudian di area wajah mungkin 0,5 cun sampai 1 cun. Kemudian di kepala itu bisa 1 sampai 2 cun bisa, Bu. Ya, kepala dengan teknik jelujur itu masuk 2 cun bisa. Kemudian di area-area tertentu di ujung-ujung jari ya, maaf di sela-sela jari ini ada titik namanya pasye itu 0,8 cun. Jadi nggak perlu dalam-dalam ya, 0,8 cun. Jadi tidak perlu dalam-dalam. Nah, jadi ada berbagai sudut dan juga kedalaman jarum. Penusukan akupuntur dikatakan berhasil apabila satu terapis merasakan ada yang menyedot di ujung jarum. Jadi kalau teman-teman melakukan akupunktur, kemudian teman-teman merasakan saat di gagangnya itu ada perasaan tebel di tangan kita, itu berarti penusukan udah benar, ya, penusukan udah tepat. Kedua, penderita merasa linu, pegal, baal, sensasi kesetrum pada area penusukan. Ya, jadi seperti tadi kita kan sudah praktek LI4 heku ya, semua merasakan adanya sensasi kesetrum, ya. Semua merasakan, Bu. Ada yang nggak merasa sensasi kesetrum tadi? Terasa ya, linu, pegel, kesetrum. Berarti penusukan sudah tepat. Tetapi ada juga yang nggak terasa itu, ya, tidak terasa. Maka penusukan belum tepat. Lalu hasil penusukan tidak berhasil apabila penderita tidak merasakan apa-apa atau hanya merasakan nyeri tusuk. Tadi ada yang bilang, Sifu ini nggak terasa. Oh, berarti mungkin penusukan itu tidak berhasil. Penyebabnya apa? 1, pengambilan titiknya salah. Salah pengambilan titiknya. Jadi tidak tepat ya. Kemudian chi pada penderita sudah sangat lemah. Jadi chi-nya udah lemah banget. Sehingga penusukan itu tidak terasa sama sekali. Lalu keadaan penderita sudah gawat. Jadi sudah gawat darurat, sakitnya sudah terlalu berat sehingga penusukan tidak terasa. Ya, jadi chi-nya sudah benar-benar lemah sehingga tidak dirasakan lagi terasa tusukan pada akupunktur. Nah, pertanyaannya, apakah semua titik meridian itu pasti ada chi-nya? Gitu ya, Bu ya. Tidak semua titik meridian itu ada chi-nya, ya, tidak semua. Contoh, akupuntur di kepala itu ya jarang kita merasakan chi di kepala. Kecuali apa? Kecuali penusukan itu dilakukan dengan cara dikocok-kocok, ya. Jadi teman-teman megang, kemudian tusuk jarumnya lalu dikocok-kocok. Seperti teknik Jiu Sun Fa itu melakukan penusukan di kepala dengan teknik jelujur menggunakan jarum 2 cun,
lalu jarumnya itu dikocok 200 kali dalam 1 menit. Nah, itu ya. Jadi dalam 1 menit jarum itu dikocok 200 kali. Ya, 200 kali dikocok sampai kepalanya nanti kesemutan, Pak. Kemudian didiamkan 5 menit sampai 10 menit, lalu jarum dicabut. Nah, jadi ada yang seperti itu ya. Untuk kasus-kasus tertentu memang tindakannya agak ekstrim. Tetapi itu tidak kita lakukan kecuali teman-teman sudah melakukan praktek akupuntur atau belajar geosungfa. Usaha yang bisa dilakukan apabila penusukan dirasa tidak berhasil. 1. Apabila tidak berhasil karena pengambilan titik yang salah, maka jarum boleh dicabut dan diulangi penusukan titik yang tepat. Jadi jarumnya boleh dicabut, dipindah ke titik yang lebih tepat. Seperti tadi beberapa orang yang saya lihat posisinya benar-benar salah, ya. Posisinya benar-benar tidak tepat, salah, sehingga penusukan tidak berhasil. Maka jarumnya dicabut, dipindahkan. Yang kedua, apabila chi meridian lemah, maka lakukan teknik jarum digoyang-goyang, dikocok-kocok atau disentil sampai penderita merasakan adanya sensasi chi. Jadi ada orang itu yang penusukannya sudah tepat, lokasinya sudah tepat, tapi karena chi-nya dia sudah lemah, maka nggak terasa, ya. Maka kalau sudah seperti itu ya dikocok, digoyang atau diputer-puter jarumnya. Nah, ini itu ya. Kemudian saat melakukan akupunktur, kewajiban yang dilakukan oleh terapis adalah 1, tangan terapis harus sudah bersih didisinfektan menggunakan alkohol swab atau menggunakan sarung tangan yang steril. Kemudian jarum harus hanya menggunakan 1 kali pakai jarum, ya. Jadi tidak boleh jarum yang sama kita pindahkan ke pasien berikutnya, tidak boleh, ya. Jadi 1 jarum untuk 1 lokasi. Gimana kalau jarum itu dipindahkan ke titik lain selama masih 1 orang? Sebenarnya boleh, namun biasanya jarumnya sudah tumpul, Bu. Ya, sudah tumpul. Jadi lebih baik kita gunakan jarum baru, ya. Kita gunakan jarum baru. Kemudian permukaan kulit harus sudah didesinfektan terlebih dahulu menggunakan alkohol swab atau alkohol semprot ya, boleh ya. Lalu penderita diposisikan dalam posisi yang ideal, nyaman, sesuai dengan kemampuan. Lakukan penusukan dengan cepat, tegas, mantap, dan menembus kulit. Tadi saya lihat masih ada yang takut nusuknya ya. Jadi pelan-pelan malah sakit orang kalau kita pelan-pelan. Ya, malah sakit. Karena sensasi penusukan yang dirasakan itu bukan sakit karena penusukan, Bu, tetapi nyeri terkena chi, harusnya begitu. Bagaimana sih, Bu, kalau saya tidak bisa? Ya latihan, ya berlatih. Maka teman-teman harus berlatih. Berlatih menemukan chi dengan cara banyak memegang klien. Semakin banyak megang klien, maka akan semakin berhasil. Itu teman-teman ya. Jadi itu adalah beberapa hal terkait dengan materi kita. Efek samping yang terjadi apa? Pasien bisa kolaps. Jarum bisa bengkok, jarum bisa macet atau jarum patah. Pasien kolaps itu dia pingsan biasanya ya. Ciri-ciri pasien kolaps itu 1, pingsan, mata berkunang-kunang, mual, muntah. Gitu ya. Itu pasien kolaps, Bu. Jadi kalau ada pasien, Pak, kok mata saya berkunang-kunang? Nah, itu dia kolaps berarti. Ya. Penyebabnya apa? 1, biasanya pasien takut jarum. Ini penyebab utama, ya. Penyebab utama pasien kolaps itu adalah takut jarum. Maka pasien yang takut jarum tidak boleh kita paksa untuk dilakukan akupunktur kecuali dia sudah benar-benar siap. Ya, sudah benar-benar siap. Benar Bapak siap? Iya, saya siap, ya. Jadi kalau dia ada tusuk itu. Kemudian yang kedua, bisa jadi pasiennya itu terlalu lapar atau terlalu kenyang. Pengaruh ya. Jadi kekenyangan bikin kolaps, kelaparan bikin kolaps. Standarnya bagaimana? Perutnya terisi. Ya, perutnya terisi setidaknya 15 menit setelah makan baru dilakukan akupunktur. Bahkan kami sering sekali melakukan pemeriksaan kepada klien, kemudian kami tanya, "Bapak udah makan belum?" "Belum." "Oh ya udah, makan dulu." Ya, kita suruh dia keluar, makan dulu. Makan pun nggak boleh makan berat ya. Kalau
dalam kondisi yang lapar banget itu, atau dia kondisi perutnya kosong, makan sekedarnya aja perutnya terisi, ya. Makan dulu nasi padang, ya itu ya. Makan dulu yang penting perutnya terisi. Nah, kemudian penyebab berikutnya terjadi kolaps adalah akupuntur setelah berhubungan seks. Jadi setelah berhubungan seks langsung melakukan akupuntur itu tidak boleh. Kalau setelah berhubungan seks kemudian istirahat dulu 1 jam sampai 2 jam lalu melakukan akupuntur boleh, ya. Lalu terlalu lelah bekerja atau kurang tidur. Ini banyak kejadian teman-teman yang melakukan praktek akupuntur pada kegiatan baksos bencana itu pasiennya kolaps. Ya, kenapa Bu? Kira-kira Bu pasiennya bisa kolaps? Kecapean, kurang tidur ya, karena orang di lokasi bencana kan dia biasanya dia kecapean, kedua kurang tidur, udah gitu lapar, stres lagi Pak. Maka kebanyakan kolaps ya. Maka hati-hati. Lalu manipulasi penusukan terlalu berat. Saking semangatnya, kata sipu dikocok, wow, digini-gini, wah, semangat ya kan, biar cepat sembuh ya kan, pasiennya blek ya, pingsan. Atau durasi akupuntur terlalu lama. Standarnya akupuntur itu adalah 20 sampai 30 menit per sesi. Ya, per sesi itu 20 sampai 30 menit. Kecuali pada extra point. Extra point itu boleh bebas, makin lama makin bagus. Contoh di si sencung itu didiemin jarumnya 7 hari nggak apa-apa di sini Pak. Ya, karena dia adalah extra point. Makin lama semakin bagus. Nanti insya Allah siang kita belajar. Lalu bagaimana kalau jarum bengkok? Penyebabnya adalah salah penusukan, penderita banyak bergerak atau terkena benturan dari luar. Itu kalau jarumnya bengkok. Kemudian jarum macet terjadi karena jarumnya terjepit otot yang tegang. Jadi pasiennya tegang, kemudian ditusuk, jarumnya nggak bisa dicabut. Banyak kejadian seperti itu Pak. Ya, makanya hati-hati kalau terjadi kondisi seperti itu. Bagaimana? Kalau jarumnya sulit dicabut, maka ditepuk-tepuk di samping kanan kirinya. Misalnya teman-teman nusuk di L4, lalu si pasien itu karena tegangnya jarum, jadi dicabutnya susah. Maka ditepuk-tepuk Pak, di sebelahnya ditepuk-tepuk. Ditepuk-tepuk di sebelahnya sampai ototnya itu sudah rileks, baru bisa dicabut. Biasanya begitu. Kemudian jarum terbelit otot karena jarum diputar, ya. Jadi ada teman-teman itu yang melakukan stimulasi dengan cara diputar-putar gini ada. Tadi saya nggak ngajarin diputar ya. Yang saya ajarkan itu adalah disentil, digoyang-goyang, ya, diputar begini atau dikocok. Nah, tapi ada yang melakukan akupuntur tekniknya diputar, Pak. Jadi jarumnya sudah masuk, misalnya kulit ya, jarum sudah masuk, kemudian sama dia jarumnya diputar-putar begini. Nah, ini jarum bisa terbelit oleh otot. Bisa terbelit oleh otot. Kalau sudah begini nanti dia susah dicabut ya. Maka kalau seperti itu memang teman-teman menggunakan teknik memutar jarum, maka tekniknya adalah diputar ke kanan 3 kali dan diputar ke kiri 2 kali. Ya. Kalau memang membutuhkan teknik apa? Memutar. Jadi diputar 3 kali ke kanan, ke kiri 2 kali supaya posisi jarum itu kembali lagi. Gitu caranya ya. Jadi diputar 3 kali ke kanan, ke kiri 2 kali supaya posisinya dia kembali. Kalau teman-teman putar ke kanan aja atau ke kiri aja, maka jarum beresiko terbelit oleh otot, jadi nggak bisa dicabut dia. Nah, ini bahaya ya, bisa patah di dalam. Kemudian penderita berubah posisi. Ya mungkin sambil di akupuntur, sambil beli seblak gitu ya Bu ya. Ya tadinya tiduran jadi bangun gitu ya. Nah, bisa berubah posisi, jarum bisa macet. Kemudian jarum patah, ini jarang sekali terjadi ya. Penyebabnya karena jarum kadaluarsa atau berkarat. Jadi di jarum itu Pak, itu ada tanggal kadaluarsanya, ada expirednya di situ. Coba teman-teman cek ya. Ada expirednya di situ. Kalau di sini ya bulan 2 tahun 2028. Ya, ada tanggal expirednya. Jarum expired sudah tidak boleh dipakai karena beresiko jarum berkarat atau jarumnya sudah tidak kokoh ya, sudah tidak kokoh, terjadi korosi. Kemudian jarum berlekuk namun tetap digunakan, bisa patah ya.
Mungkin kehabisan jarum atau nggak tahu ilmunya, jarumnya bengkok dipakai, itu bisa patah. Penusukan yang terlalu bertenaga, jadi nusuknya terlalu bersemangat, jebret, gitu ya, patah jarumnya. Penderitanya berubah posisi atau terjadinya ketegangan otot sehingga jarum akhirnya patah. Ya, itu adalah beberapa hal berkaitan dengan akupunktur. Tadi tugas sudah ya, latihan menusuk akupunktur tadi sudah kita praktekkan. Nanti tinggal melanjutkan saja dengan materi berikutnya. Sekarang kita break persiapan sholat Jumat. Nanti masuk kita jam 1 siang. Setelah sholat Jumat, teman-teman nanti boleh makan siang ya, boleh makan siang. Nanti ditanyakan ke panitia makan siangnya di mana. Lalu mungkin akan ada pembagian ruangan ya, pembagian kamar. Maka teman-teman boleh memasukkan perlengkapannya ya, tas, kemudian juga pakaian segala macam ke kamarnya masing-masing. Harus ada satu orang nanti yang memegang kunci kamarnya. Kita kumpul lagi jam 1, nanti insya Allah kita lanjutkan dengan praktek akupunktur pada sesencung dan juga akupunktur pada general point atau titik wajib. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh, nggak boleh Pak. Nanti dia bisa infeksi. Nggak boleh kena air kalau memang harus 7 hari. Gitu. Tapi jarang sih didiamin 7 hari, jarang. Paling kita diamin 7